Silakan Mas Faiz, kita mulai. Oke, dengar ya suara saya ya? Yap, clear. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang kita segera akan berangkat ke Berlin Marathon 2026 tahun ini. Jadi hari ini kita akan sharing sesi mengenai persiapan apa yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke Berlin. Nah, hari ini kita akan fokus mengenai bagaimana cara kita mengatur trip perjalanan, kemudian nanti yang paling penting adalah urusan visa, karena jangan sampai kita telat mengurus visa sehingga nanti bisa berakibat keberangkatan kita jadi terhambat. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan, nama saya Faiz Kasmi. Dari tim Cerita Lari kita ada rekan saya juga Faizin Karni dan Novita yang ada juga di grup ini. Nanti insya Allah nanti kita bertiga semua akan berangkat ke Berlin. Jadi kita nanti akan bareng-bareng ketemu di Berlin. Kebetulan tahun ini kita membawa 150 runners, jadi memang kita bertiga harus berangkat ke Berlin. Nah, saya perkenalkan sedikit mengenai Cerita Lari. Jadi kita berdiri dari tahun 2017. Foundernya memang kita bertiga. Sebelumnya kita sering travel ke luar negeri bareng dan saya ikut race bersama di luar negeri. Lalu kita membentuk Cerita Lari, di mana kita ingin berbagi pengalaman lah, kesenangan untuk berlari di event maraton kelas dunia. Nah, kita punya hashtag itu Your World Marathon Starts Here. Jadi kami berharap bahwa teman-teman menjadikan Cerita Lari sebagai partner untuk berlari di event maraton dunia. Nah, kita sendiri sekarang memposisikan diri sebagai running community hub, di mana kita menjadi jembatan bagi brand untuk masuk ke dunia lari lewat running community. Secara singkat ini adalah penjelasan mengenai World Marathon Majors, di mana sekarang hari sudah terdiri dari 7 race marathon dari Tokyo, Boston, London, Sydney, Berlin, Chicago, dan New York. Cerita Lari sendiri sudah menjadi official partner untuk 6 WMM, kecuali Boston kita belum punya, dan ada satu race kandidat Cape Town yang juga kita sudah menjadi official partner juga. Nah, ini secara singkat dari tahun 2017 sampai 2026 sejarah kita di-approve menjadi travel partner. Dan di tahun 2026 ini Cerita Lari kita punya brand baru namanya Exploran. Saya kolaborasi dengan 99 Virtual Race, di mana kita nantinya akan menjual race-race yang non-WMM. Salah satu proyek yang sudah kita dapat sekarang adalah Super Half Series, yaitu seperti WMM tetapi untuk half marathon yang ada di Eropa, di 6 negara. Tahun 2026 ini kita akan membawa 451 runners ke WMM. Memang Berlin paling banyak 150 runners, dan tiap tahun memang growing untuk Berlin ini banyak banget. Ini race kalender kita. Nah, sekarang kita masuk ke preparation ke Berlin Marathon 2026. Nah, reminder aja bahwa paket Cerita Lari itu terdiri dari 5 hari 4 malam. Jadi dari hari Kamis tanggal 24, kemudian kita check out di hari Senin tanggal 28. Race sendiri di 27 September 2026. Paket kita terdiri dari VIP dan timing chip. Jadi teman-teman pasti akan dapat finisher medal, poncho. Kemudian dari Berlin Marathon juga menyediakan tiket public transportation selama 4 hari. Kemudian daily breakfast di hotel. Yang tidak termasuk adalah event atau finisher t-shirt, drop bag, dan tentu saja flight ticket, visa, dan lain sebagainya. Karena tahun ini kita jumlah runnersnya banyak banget, 150 orang, jadinya kita menawarkan kepada teman-teman adalah 2 opsi hotel. Pertama, kita punya Quentin XL September Platz,
Kemudian yang kedua kita punya NH Berlin Alexanderplatz. Secara lokasi kedua-duanya sih tidak terlalu jauh dari public transportation, jadi teman baik yang menginap di Quentin atau yang di NH Berlin itu mudah lah untuk melakukan aktivitas di Berlin, termasuk nanti pada hari H ketika akan mengikuti race. Ini gambaran singkat mengenai race-nya sendiri. Jadi venue-nya di Brandenburg Gate, kemudian nanti expo itu dimulai dari tanggal 24 sampai tanggal 26 September. Tempatnya di Flughafen Tempelhof Berlin. Kemudian nanti perlu dicatat bahwa untuk pengambilan respek ini nanti tidak bisa diwakilkan, dan teman-teman nanti harus membawa paspor dan confirmation card. Nah, confirmation card ini biasanya baru tersedia 1 bulan sebelum race. Nah, sebagai gambaran itu nanti untuk starting dan blok dan wave di BD Marathon itu bloknya terdiri dari 8 blok dari A sampai H, kemudian wave-nya terdiri dari wave 1 sampai wave 4. Nah, biasanya sih wave 1 ini untuk orang yang memang pace-nya kencang, jadi paling lambat tuh mereka target finishnya di 3 jam 15. Nah, kalau buat teman-teman yang mendaftar yang punya target memang lebih kecil dari 3.15, nanti bisa daftar memasukkan datanya bahwa target finishnya 3.15, tapi biasanya dibutuhkan bukti bahwa pernah ikut race yang memang finish time-nya di bawah 3 jam 15 menit. Nah, kemudian race sendiri nanti startnya di jam 9.15 pagi untuk web 1, dan nanti untuk di web 4 itu terakhir di jam 10.30. Ini itinerary kita, jadi di hari Kamis itu kita akan mulai check-in jam 15.00, tapi pastinya mungkin teman-teman sudah ada yang akan tiba di Berlin di pagi hari. Jadi biasanya kalau teman-teman sudah nyampe di bandara di Berlin, atau misalnya naik kereta dari Amsterdam ke Berlin, langsung aja ke hotel dan nanti bisa titip titip kopernya dulu di concierge. Nanti tim cerita lari kita biasanya hari Rabu kita udah nyampe di Berlin, jadi nanti ketika hari Kamis teman-teman nyampe pagi di Berlin itu ada tim cerita lari yang akan menyambut. Di hari pertama itu, di hari Kamis, kita juga akan langsung respect collection, jadi check-in, kita kasih waktu 1 jam teman-teman untuk mungkin ada yang mau ganti baju segala macam, diusahakan nanti jam 4 sore atau jam 5 sore kita udah akan ngambil respect. Di hari Jumat itu nanti kita akan adakan check-out run pagi. Setelah breakfast kita akan ada check-out run, lalu nanti sebelum siang itu kita juga akan ada pengambilan respect yang kedua. Nah, sebenarnya nanti kita akan berharap bahwa semua teman-teman maksimal di hari Jumat sudah melakukan pengambilan respect. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi antri, kemudian juga biasanya kalau di Berlin itu expo-nya sangat ramai. Nanti terutama ketika nanti teman-teman belanja merchandise itu antriannya akan sangat panjang. Kalau misalnya nanti pengambilan respect-nya misalnya terjadi di hari Sabtu, bahkan ada kemungkinan juga untuk jersey yang size kecil kayak size XS, S, M gitu cepat habis. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil respect-nya di hari Kamis atau Jumat pagi itu mudah-mudahan sih ketersediaan ukuran jersey yang size Asia itu masih banyak. Di hari Sabtu itu sebenarnya akan ada Generali 5K. Jadi nanti teman-teman bisa daftar ke Generali 5K kalau misalnya mau ikut. Nanti saya ada penjelasan berikutnya di belakang. Kemudian di hari Sabtu juga sorenya mestinya tentunya harus carbo loading. Sebenarnya untuk carbo loading nanti bebas apakah mau bareng-bareng atau misalnya sendiri-sendiri. Pengalaman kami sih banyak runners yang memang carbo loading sendiri-sendiri karena mungkin mereka sedang berjalan keliling kota entah kemana gitu, atau misalnya punya preferensi. Tapi nanti biasanya dari cerita lari kita akan coba booking
mengajak teman-teman kalau ada yang mau bareng nanti kita carikan restoran yang ada di dekat hotel. Hari Minggu itu rest day. Biasanya kita pagi-pagi masih sempat untuk breakfast karena kan start wave-nya itu jam 9.15 dan lokasi dari hotel ke start village itu nggak terlalu jauh. Biasanya sih kalau pengalaman kita selama ini sih paling jam 7.30 atau jam 8 kita baru jalan dari hotel ke ke start village. Nah, kemudian pada saat teman-teman finish, itu ada meeting point-nya nanti kita bisa tentukan di sana. Keluarga bisa jemput di meeting point, ketemu di meeting point. Itu nanti baru kita balik ke hotel dengan jalan kaki atau naik kereta. Hari Senin kita check out jam 11 atau jam 12 pagi. Nah, itu gambaran singkat mengenai kegiatan kita selama di Berlin. Tapi menurut saya sih jangan terlalu dipikirkan dulu, karena nanti kita akan ada diskusi berikutnya mengenai aktiviti kita selama di Berlin. Nah, sekarang mungkin kita lebih harus fokus ke bagaimana kita mempersiapkan keberangkatan kita ke Berlin. Nah, pertanyaan yang paling banyak adalah kapan sih harus beli tiket dan kapan harus mengurus visa. Nah, jadi gini, sebelum teman-teman membeli tiket atau misalnya mengurus visa, pertama memang harus rencanakan dulu perjalanannya mau seperti apa. Gitu. Misalnya pertanyaan singkatnya adalah selain ke Berlin, apakah akan liburan di Eropa atau tidak? Gitu. Kalau misalnya teman-teman memang hanya akan di Berlin, sebenarnya bisa langsung beli tiket aja sih kalau menurut saya. Jadi karena kan udah pasti nih kita Jakarta Berlin, Jakarta PP gitu. Tapi saya yakin majority dari runners dan dari pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya sangat sedikit sebenarnya yang runners yang hanya ke Berlin lalu langsung pulang. Paling banyak itu pasti akan keliling Eropa gitu loh. Karena memang itu kesempatan untuk liburan juga sih, karena kan di Eropa itu negaranya banyak, pilihan negaranya banyak, dan untuk berpindah dari satu negara ke negara lain itu simple, transportasinya gampang dan cukup dekat-dekat gitu. Jadi mungkin dalam waktu extend 1 minggu udah bisa cover 2 atau 3 negara lain selain Jerman. Nah, juga pertanyaan berikutnya adalah jalan-jalannya sebenarnya bagusnya sebelum Berlin atau sudah Berlin dan mau jalan kemana gitu di Berlin. Nah, ini kita coba kasih menurut kita sih kemungkinan besar kan sebenarnya adalah opsi pertama, apakah teman-teman itu misalnya masuk dari negara lain dulu, dan saya misalnya ada jalan-jalan duluannya, misalnya masuk dari Amsterdam, habis itu nanti dari Amsterdam baru ke Berlin. Nah, positifnya sih nanti teman-teman kalau misalnya opsinya masuk dari negara lain dulu mungkin akan penyesuaian cuaca Eropanya menjadi lebih lama, kemudian mungkin juga sudah tidak jet lag lagi karena memang punya waktu lebih lama di sebelum menuju Berlin. Tapi negatifnya adalah mungkin bisa jadi capek sebelum maraton karena udah jalan-jalan duluan. Nah itu mungkin harus dipertimbangkan seberapa. Misalnya kalaupun memang mau jalan-jalan duluan sebelum ke Berlin, ya harus dipertimbangkan supaya, ya saran saya sih supaya tidak terlalu capek karena kan memang tujuan utama kita maratonnya gitu, bukan jalan-jalannya. Nah, kemudian berarti kan ada opsi kedua, misalnya masuk langsung lewat Berlin, kemudian nanti setelah itu baru liburan. Positifnya itu kita fokus dulu di race kita, nanti jalan-jalannya mungkin menjadi lebih santai, walaupun mungkin dalam kondisi kaki mungkin ada yang cedera, pincang, atau segala macam gitu. Tapi setidaknya jalan-jalannya mungkin lebih bisa dinikmati karena udah nggak deg-degan lagi menunggu race. Nah, tapi negatifnya adalah mungkin waktu penyesuaian cuacanya menjadi lebih singkat. Saya misalnya kalau teman-teman baru nyampe di Berlin hari Kamis, berarti kan cuma punya waktu Kamis cuma Sabtu untuk mengatasi jet lag, di mana di hari minggunya kita udah race. Nah, nanti boleh dipertimbangkan masing-masing sih, apakah teman-teman akan masuk dari negara lain ke Berlin atau misalnya memang langsung Berlin aja nanti jalan-jalannya setelah dari Berlin maratonnya. Nah, jadi ini ada pertanyaan sih, enaknya liburannya kemana ya Mas ya? Nah, ini beberapa
saran saya sih biasanya saya kalau misalnya mau jalan-jalan ke Berlin ya saya lihat petanya dulu. Dari peta saya bisa tahu nih dari Jerman misalnya dari Berlin itu saya apakah mau turun ke bawah atau misalnya saya mau naik ke atas atau gimana gitu. Dan saya misalnya nih opsinya adalah misalnya kita mau jalan dari Berlin, lebih dari Berlin sebenarnya paling banyak orang Indonesia biasanya mereka ke Praha. Karena ke Praha itu bisa naik kereta cuma kurang dari 4 jam udah nyampe ke Praha. Nah, dari Praha bisa pindah kemana lagi? Opsinya bisa pindah ke Vienna, Austria. Kemudian dari Austria kita pindah ke Zurich. Atau misalnya dari Praha bisa langsung ke Zurich. Dari Zurich juga nanti bisa turun ke bawah, bisa ke Milan, bisa ke Roma. Atau misalnya dari Zurich naik ke atas ke Prancis gitu. Misalnya kita bisa ke Paris. Atau bisa juga nanti dari Berlin misalnya kita naik ke atas, jadi kita langsung ke Paris. Dari Paris kita ke Brussels misalnya Belgium. Habis dari Belgium kita bisa langsung ke Amsterdam, nanti baru pulang dari Amsterdam. Jadi ini sebenarnya pilihan sih. Saran saya sih jangan terlalu lompat-lompat ya. Misalnya dari Berlin ke Paris, habis dari Paris ke Roma, habis dari Roma ke Amsterdam, itu bolak-balik muter. Jadi mungkin diusahakan ketika teman-teman bikin plan lebih ke satu arah gitu loh. Biasanya saya kalau bikin plan saya cukup detail. Ini contoh waktu itu saya bikin trip 2024 saya pergi dari rute saya waktu itu Jakarta, Berlin, Zurich, Milan. Dari Milan saya pulang ke Jakarta. Nah, saya bikin trip seperti ini di mana saya udah langsung ngecek juga. Oke, nanti kalau saya pindah dari Berlin ke Zurich saya mau naik apa, opsinya apa, harga tiketnya berapa, saya bisa hitung. Nah, jadi kalau teman-teman udah punya plan seperti ini akan lebih gampang sih untuk nanti memutuskan beli tiketnya dari mana ke mana, kemudian ngurus visanya bagusnya dari mana gitu, karena kita udah tahu entry point-nya kita ke Eropa dari mana, kemudian living point-nya kita dari mana gitu loh. Bahkan sebenarnya kalau kita udah bikin plan seperti ini sih enak sih, karena kita udah bisa langsung tahu saya akan pindah naik keretanya perkiraan biayanya berapa segala macam, jadi udah bisa langsung kalkulasi ini tripnya kira-kira budgetnya seperti ini trip tapi di luar belanja ya, ini hanya kalkulasi saya kalau saya ngitung hotel sama transportasi. Biasanya sih saya pakai dua website ini, saya pakai scanner.co.id untuk ngecek pilihan airline untuk saya berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, atau misalnya saya pakai ban.d ini untuk ngecek jadwal kereta. Jadi saya biasanya saya suka bandingin sih. Kalau misalnya saya mau dari Praha ke Zurich, itu kalau naik kereta berapa jam, harganya berapa, kalau naik pesawat harganya berapa jam gitu. Kadang-kadang harga tiket pesawat sama tiket kereta itu nggak jauh beda sih kadang-kadang ya. Tapi pesawat udah pasti lebih singkat gitu loh. Kayak misalnya waktu itu saya kemarin mau ke Zurich, dari Praha saya mau ke Zurich, kalau tiket pesawat sama kereta sama-sama 3 jutaan, tapi naik keretanya bisa 6-8 jam, tapi kalau naik pesawat cuma 2 jam. Jadi saya pilih saya naik pesawat. Alhamdulillah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara kita apply visa Schengen? Nah, ini nanti yang mengurus visa Schengen itu kan pertanyaan adalah kita lewat negara mana gitu. Nah, ini akan nanti tergantung dari entry Eropanya lewat negara mana. Saya coba bikin kemungkinan ada 4 possibility lah. Saya misalnya gini, kalau teman-teman yang masuk ke Eropanya lewat Jerman lalu keluar lewat Jerman lagi, berarti visanya harus di-apply-nya di Jerman. Nah, kalau teman-teman entry-nya Jerman, exit-nya dari negara lain, misalnya exit-nya dari Belanda atau exit dari Paris, prioritasnya sebenarnya adalah visa Schengen-nya apply-nya di Jerman. Tapi sebenarnya boleh juga kalau kita ngurus visanya di negara lain gitu, yang misalnya kita keluar dari Prancis. Cuma masalahnya pengalaman kita sih imigrasi Jerman agak-agak ribet, suka ditanya-tanya gitu kenapa visanya Prancis tapi kok masuknya lewat Jerman gitu loh. Jadi kalau misalnya kita masuk lewat Jerman sebenarnya lebih aman kalau
visanya Jerman. Nah, kemungkinan ketiga adalah kita masuk misalnya dari Belanda, kemudian kita nanti keluarnya dari Jerman. Nah, kalau seperti ini sebenarnya prioritas utamanya visanya dari Belanda. Nah, kecuali kalau misalnya kita juga mengurus visanya dari Jerman, kecuali kalau misalnya nanti misalnya masa tinggal kita di Jerman itu paling lama lah dalam masa travel. Saya misalnya kita di Jerman misalnya 6 hari, 7 hari, tapi bisa di Belanda 3 hari. Nah, itu nggak apa-apa kita ngurus visanya Jerman. Tapi sebenarnya yang paling aman memang urus visa adalah dari negara kita masuk sistemnya paling aman. Nah, ini juga kalau misalnya kita masuk dari Belanda, lalu misalnya keluar dari Prancis, berarti which is artinya rute kita adalah misalnya Belanda, Berlin, Prancis, ya udah pasti kita nggak ngurus visanya visa Jerman sih, udah pasti kita akan ngurusnya dari Belanda sebagai prioritas country untuk kita ngurus visanya. Jadi nanti ini makanya penting bagi teman-teman untuk bikin dulu trip plan-nya. Saya mau masuk dari mana, saya mau keluar dari mana. Nanti dari itu kita mutusin, oh kalau situasi seperti ini berarti saya harus ngurus visanya ke lewat negara mana. Nah, untuk visa Schengen biasanya memang diurus 6 bulan sebelum travel date, which is artinya mungkin sekitar April lah kita baru akan ngurus visa. Jenis visa juga visa turis. Dilakukan di kantor VFS Jakarta, Surabaya, Bali ada. Kalau di Jakarta ini kantornya di Kuningan City. Kemudian, nah ini tipsnya. Jadi nanti mungkin teman-teman di bulan Maret itu nanti sering-sering ngecek di websitenya VFS Global untuk ngecek jadwal interviewnya ada kapan gitu loh. Jadi usahain di bulan Maret itu udah mulai ngecek karena memang jadwal interview itu kadang-kadang ada beberapa negara yang dia jadwalnya nggak banyak gitu loh. Jadi kita memang harus cepet-cepetan supaya kita bisa dapat jadwal interview. Kemudian tips yang kedua, jangan menunda pengurusan visa karena kita harus antisipasi. Kalau misalnya visa kita ditolak, kita masih bisa apply lewat negara lain gitu loh. Jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman baru ngurus visa misalnya di bulan Juli atau bulan Agustus, kalau visanya ditolak nanti waktunya udah nggak ada lagi untuk ngurus visa, mencoba untuk mengurus visa dari negara lain. Jadi usahakan April itu udah mulai ngurus visa. Kalau bisa jangan lebih dari Mei deh mengurus visanya. Jadi April Mei itu harus udah ngurus visa. Kemudian juga siapkan dokumen yang dibutuhkan dan mulai dari sekarang nanti terutama untuk rekening koran. Tips yang berikutnya adalah data kita tuh harus konsisten sih. Misalnya gini, rekening koran yang kita masukkan sebagai super dokumen adalah rekening kita terima gaji misalnya ya. Di situ antara slip gaji kita misalnya 20 juta. Nah, itu sebenarnya harus kelihatan sih. Jadi kalau kita bilang slip gaji kita 20 juta, berarti di rekening korannya harusnya kelihatan bahwa ada transfer dari perusahaan kita 20 juta setiap bulan gitu. Jangan sampai nggak konsisten. Kemudian juga misalnya bagi pemilik usaha ya dia harus punya rekening koran perusahaan. Nah, ini kita pernah punya ada pengalaman sih, ada klien yang dia statusnya sebagai pemilik usaha tetapi entah kenapa tidak punya rekening perusahaan, jadi dia waktu itu memasukkan rekening rekening pribadinya dia saja, tidak ada rekening perusahaan. Tapi itu jadi pertanyaan, maksudnya ya harusnya kalau dia pemilik usaha harus punya rekening perusahaan dong. Waktu itu visanya ditolak gitu karena ada data yang tidak konsisten gitu loh. Nah, ini beberapa dokumen yang udah bisa disiapin dari sekarang. Pastinya nanti adalah International Travel Insurance. Itu pilih yang harus valid untuk area Schengen dan cover COVID-19. Kemudian travel itinerary harus dibikin. Tadi saya udah kasih contoh. Di situ harus jelasin travel date-nya, negara mana, nginap di hotel mana, naik apa, dan lain-lain. Kemudian flight reservation. Nah, ini adalah bukti reservasi tiket, tapi tidak harus sudah beli. Biasanya sih teman-teman bisa ke travel, biasanya mereka bisa mengeluarkan bukti reservasi tiket, tapi mungkin berbayar. Reservasi hotel juga harus disubmit. Nanti kalau yang untuk hotel di Berlin akan disiapkan oleh Cerita Lari. Nah, kalau hotel-hotel yang di luar Berlin, kalau teman-teman yang punya trip mau keliling Eropa, ya, sebenarnya bisa, saran saya sih nanti bisa booking dari Agoda atau booking.com hanya untuk mendapatkan bukti bookingnya aja gitu lah. Nah, yang penting diingat bahwa saat booking, pilih yang free cancellation. Karena nanti in case misalnya teman-teman ternyata tidak menginap di hotel tersebut,
kan masih bisa dibatalkan, atau misalnya visa ditolak ya hotelnya masih bisa dibatalkan. Jadi ketika booking hotel untuk urusan visa, pilih yang free cancellation. Kemudian ada surat referensi kerja, ini harus dalam bahasa Inggris. Di situ harus dicantumkan status karyawannya apa, sudah berapa lama bekerja, bahwa perjalanan dibiayai oleh siapa. Biasanya sih pasti oleh yang ngurus visa. Kemudian monthly salary, plus nanti harus dilampirkan juga slip gaji. Nah, bagi pemilik usaha biasanya harus melampirkan SIUP. Untuk rekening koran itu dibutuhkan 3 bulan terakhir sebelum tanggal pengurusan visa. Misalnya kalau kita ngurus visanya bulan April, berarti Januari, Februari, Maret. Dan biasanya disarankan ada dana mengendap 50 juta. Nah, mungkin teman-teman dari sekarang udah bisa untuk mengupload dulu lah, supaya di rekening yang akan digunakan untuk apply visa itu minimal ada dana mengendap 50 juta. Nah, kalau misalnya teman-teman punya 2 rekening, sebenarnya ada 2 opsi sih. Apakah memang nanti diambil rekening yang paling dananya paling besar, atau mungkin rekening yang mungkin lebih aktif. Misalnya rekening yang ada tempat terima gaji, di mana situ lebih aktif. Jadi di situ kelihatan keluar masuk bahwa ini orangnya memang punya aktivitas keuangan yang jelas. Nah, bagi pemilik perusahaan nanti harus melampirkan rekening koran perusahaan. Nah, kemudian ada juga nanti dokumennya adalah bukti keikutsertaan Berlin Marathon. Nanti kita akan ada pembahasan mengenai registrasi. Nanti biasanya setelah teman-teman melakukan registrasi, nanti akan ada email confirmation. Dan ini bisa digunakan sebagai support dokumen. Hanya saja harus diingat bahwa support dokumen registrasi Berlin Marathon ini hanya berlaku kalau teman-teman ngurus visanya lewat Jerman. Karena kalau teman-teman yang ngurus visanya lewat Belanda misalnya, ya nggak relevan dokumen ini, karena bagi kedutaan Belanda apa hubungannya ikut Berlin Marathon sementara visanya visa Belanda. Jadi ini untuk nanti bukti keikutsertaan Berlin Marathon ini sebenarnya hanya relevan ketika bagi teman-teman yang ngurus visanya yang ngurus visanya lewat Jerman. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Citra Lari bisa membantu membelikan tiket pesawat, apakah bisa beli tiket pesawat kolektif, apakah bisa membantu pengurusan visa? Jawabannya iya, tidak, iya. Oke, kami memang tidak menyarankan pembelian tiket kolektif. Citra Lari nanti kita bisa bantu untuk, kalau buat teman-teman minta bantu untuk membelikan tiket pesawat, tapi kami memang tidak menyarankan jika nanti pembeliannya kita lakukan secara kolektif. Kenapa? Karena gini, jadi kalau misalnya teman-teman nanti kita beli tiket pesawat secara kolektif kan berarti ada satu kode booking. Nah, itu nanti akan menyulitkan kalau misalnya ada di antara teman-teman yang misalnya mau reschedule atau misalnya batal nggak jadi berangkat. Nah, itu akan menyulitkan gitu. Jadi nanti ketika beli tiket ya pastinya satu-satu gitu. Kita nggak melakukannya secara kolektif pembelian. Gitu. Tapi nanti Cerita Lari bisa bantu kalau ada teman-teman yang minta bantuan untuk membelikan tiket pesawat. Gitu. Bahkan sebenarnya bantuan dari Cerita Lari tidak hanya itu, jadi kita bisa bantu misalnya nanti untuk mengatur trip jalan-jalannya. Misalnya teman-teman bingung ya mau kemana aja ya, mau nanya-nanya dulu deh sama Cerita Lari itinerary seperti apa. Nah, itu kita nanti bisa bantu tuh. Pengurusan visa sayangan juga kita bisa bantu. Nah, PIC-nya adalah Faizin Kartni. Tolong dicatat nomornya, karena nanti any pertanyaan mengenai itinerary, visa, tiket kereta, hotel dan segala macam, teman-teman langsung kontak Faizin Kartni. Dia bisa diajak ketemu offline anytime. Jadi feel free untuk langsung kontak Faizin Kartni. Nah, ini memang service adalah personal service dari Cerita Lari. Nah, untuk visa sendiri sebenarnya nanti kita akan melakukan lewat visa agent yang yaitu trusted team yang sebenarnya adalah tim dari Faizin Kartni, tapi bukan bagian dari Cerita Lari. Tapi kita punya visa agent yang biasa membantu kita. Nah, dan juga nanti kan teman-teman akan di-assist oleh Faizin langsung. Nah, nanti Faizin juga akan bantu untuk ngecek apakah dokumennya sudah lengkap atau enggak, sudah benar atau enggak. Jadi untuk
minimalisasi kesalahan dokumen, jadi nanti kita akan bantu seperti itu. Nah, tapi perlu diingat bahwa visa approval ini sepenuhnya adalah kebijakan dari embassy ya masing-masing ya. Jadi kita memang tidak bisa menjamin dan tidak ada pihak yang bisa menjamin bahwa 100% visa akan di-approve. Jadi dengan demikian ya kalau misalnya ada visa yang tidak di-approve itu tidak menjadi tanggung jawab dari visa agent. Nah, ini untuk runner registration. Jadi gini, sekarang saya sudah dapat akses untuk runners registration. Nah, runner registration ini harus dilakukan sendiri oleh runners ke website Berlin Marathon, di mana nanti teman-teman akan diminta untuk membuat account. Kemungkinan besar bagi teman-teman yang kemarin sudah ikut ballot harusnya sudah punya account di SCC Events di websitenya Berlin Marathon. Nah, nanti saya akan share manual registrasinya seperti apa. Kemudian nanti saya akan email ke masing-masing ke teman-teman link pendaftaran dan akses code-nya. Jadi voucher code seperti apa. Nah, perlu di Novi, Yes, yes. as mentioned, baterai laptopku habis. Oke. Novi Oke. buka dong di laptop. Ya. Aku masih bisa dari handphone. Oke, wait. Oke. Ini udah Iris langsung. Ini Iris. Oke. Next slide. Maaf teman-teman, laptop saya lagi habis baterainya. Nah, bentar ya. Nah ini jadi nanti stepnya adalah nanti saya akan email ke teman-teman invitation, isinya adalah link pendaftaran dan voucher kodenya seperti apa. Kemudian saya minta teman-teman untuk melakukan pendaftaran dengan membuka account di Berlin Marathon. Setelah teman-teman daftar, nanti saya di dashboard saya bisa ngecek data runner dan saya harus approve dulu pendaftarannya teman-teman. Nanti setelah saya approve, teman-teman akan dapat email konfirmasi bahwa pendaftarannya sudah sukses dan teman-teman juga bisa langsung ngecek statusnya di account Berlin Marathon masing-masing. Nah, nanti pada saat teman-teman mendaftar, itu please make sure bahwa datanya sudah benar, terutama nama, tanggal lahir, gender, karena ini adalah beberapa data primer yang tidak bisa diubah. Jadi kalau misalnya teman-teman salah nulis tanggal lahir, itu nanti nggak bisa diubah sendiri gitu loh. Tapi kita bisa minta bantu, harus email ke sana untuk minta bantu mengubah data, itu bisa. Tapi please make sure datanya diisi dengan benar. Kemudian juga nanti please baca dulu manual registration yang nanti akan saya siapkan dan akan saya share agar nggak ada kendala dan kesalahan dalam melakukan pendaftaran. Kemudian juga jangan untuk menunda-nunda pendaftaran. Jadi kalau begitu saya nanti mungkin di awal minggu depan saya udah email ke teman-teman, ke semua teman-teman, please langsung untuk melakukan pendaftaran karena nanti sebenarnya bukti pendaftaran email confirmation itu bisa digunakan untuk support dokumen teman-teman dan ini kan sebenarnya juga adalah hak dari teman-teman semua untuk mengklaim entry dari Berlin Marathonnya. Next slide, Nav. Nah, tadi di awal saya udah jelaskan bahwa ada blok dan wave di start Berlin Marathonnya. Yang nanti teman-teman ketika mendaftar nanti kira-kira sebulan sebelum race itu akan dapat BIB confirmation di mana di situ diinformasikan teman-teman akan dapat di blok berapa dan di wave berapa. Nah, pada saat email tersebut sudah BIB confirmation tersebut sudah kita terima, kita udah nggak bisa lagi ganti mau minta dimajuin atau dimundurin gitu loh. Karena kan nanti ada kasus misalnya ternyata suami istri terpisah
wave-nya terpisah bloknya gitu loh. Sementara pengen lari bareng-bareng. Nah itu kalau misalnya udah dapat BIB confirmation, itu nggak bisa ditukar. Nah, REST itu nanti akan mengatur blok dan wave itu berdasarkan predicted finish time yang akan diinput oleh teman-teman sendiri ketika melakukan registrasi. Nah nanti di manual saya akan menyebutkan bahwa kita menyarankan supaya runners bisa dapat setidaknya di blok E, F, dan G. Itu masih di wave 2 dan di wave 3. Supaya kita bisa dapat gabung di wave yang bareng-bareng, nanti harus disarankan adalah mengisi personal best time-nya antara 3 jam 16 menit sampai 3 jam 55 menit. Pengalaman saya bagi ada teman setiap runners yang tidak baca manual registration pasti nanti akan menulis actual. Jadi misalnya dia tulis ya target saya 5 jam, ya saya tulis 5 jam, target saya 6 jam, ya saya tulis 6 jam. Itu nggak apa-apa, tapi nanti konsekuensinya kalau teman-teman nulis misalnya 5 jam, itu udah pasti akan dapat wave paling belakang. Wave paling belakang, wave 4 itu startnya jam 10.30. Itu udah cukup terlalu siang sih kalau menurut saya gitu. Karena 10.30, jam 12 mungkin teman-teman masih 10 kilo, masih 15 kilo, tapi matahari misalnya udah di atas kepala, itu udah jam 12 siang. Jadi please ikuti saran saya, ikut masukin predicted finish time-nya di antara 3.16 sampai 3.55. Kalau teman-teman punya target aktualnya memang di bawah 3.15, itu juga bisa bisa menginput target tersebut, tapi memang harus mengattach bukti base time-nya dari race certificate yang menunjukkan bahwa memang teman-teman berlari sub 3.15. Nah, satu lagi, jangan pernah mengisi bahwa this is my first marathon. Ada pertanyaan seperti itu. Jangan pernah diisi bahwa ini this is my first marathon. Karena seberapa kencang pun teman-teman, kalau ini adalah first marathon, berarti pasti akan dapat di blok H di wave 4. Ini mohon diingat banget karena saya banyak banget kejadian ketika ketika saya ngecek data runner sebelum approval, itu ternyata ngisinya 4 jam, 5 jam. Lalu nanti setelah dapat BIB confirmation, bilang ke saya nyesel ngisinya jujur gitu loh. Ini bukan saya ngajarin, bukannya kita ngajarin untuk tidak jujur, tapi kayaknya lebih baik kalau kita start di awal gitu, di wave 2 atau wave 3 supaya kita nggak terlalu kesiangan gitu loh. Kasian kalau teman-teman startnya baru jam 10.30, sementara mungkin karena nggak bisa tidur, saya yakin jam 4, jam 5 pagi udah bangun semua gitu loh. Dan waktu nunggunya terlalu lama, nanti terlalu capek di race village nunggu start. Oke, next slide, Mas. Novi, oke. Nah, kemudian juga nanti teman-teman ketika melakukan pendaftaran itu nanti bisa diketahui bahwa paket dari digital lari hanya terdiri dari hanya BIB. Itu sudah termasuk dalam participation fee. Jadi teman-teman hanya bisa memilih participation fee, di mana di situ sudah termasuk BIB, ponco, kemudian tiket transportasi. Nah, gimana kalau kita mau beli merchandise, kita pengen beli t-shirt, kita pengen beli jaket. Nah, itu nanti bisa dilakukan sendiri. Jadi nanti setelah selesai pendaftaran, setelah saya approve, teman-teman nanti bisa masuk ke account masing-masing. Lalu dari situ nanti bisa cari menu untuk belanja. Di situ teman-teman bisa belanja sendiri kalau misalnya mau beli finisher t-shirt, mau beli event t-shirt, mau beli jaket, mau beli medal engraving, itu bisa dilakukan sendiri dan nanti langsung bayar pakai kartu kredit masing-masing. Semua item yang dibeli nanti pada saat respect itu langsung diambil. Jadi pada saat nanti respect collection itu jangan lupa bagi teman-teman yang misalnya beli jaket, beli t-shirt, itu nanti langsung diambil di respect collection. Nah, saya sih sangat menyarankan minimal teman-teman beli finisher. Karena ya untuk make sure bahwa kita nanti masing-masing punya finisher sesuai dengan ukuran
ukuran ukuran jersey kita gitu loh. Karena jangan sampai kita nggak beli di websitenya duluan, lalu pada saat kita nanti respect collection, jersey-nya udah habis gitu yang sesuai ukuran kita. Nah, ini kalau di websitenya nggak ada panduan ukurannya sih. Jadi misalnya M-nya itu gede apa kecil, tapi mungkin perlu diingat aja ukuran jersey-nya itu ukuran Eropa. Jadi biasanya kita nanti akan beli satu size di bawah size yang tertera. Let's say misalnya kalau saya ukuran saya M, misalnya kalau di Indonesia saya pakai jersey ukurannya M, nanti saya beli finisher maratonnya, saya pilihnya S gitu loh. Karena kalau misalnya saya pilihnya M, itu sebenarnya equal dengan ukuran L-nya kita gitu loh. Oke, next Nafi. Nah, ini informasi singkat aja bahwa nanti kalau misalnya teman-teman ada yang melakukan kesalahan data, itu sebenarnya masih bisa untuk email ke mereka untuk minta datanya diperbaiki. Nanti teman-teman bisa ngecek data apa yang nggak bisa diubah, apa yang bisa diubah. Kalau data nama, tanggal lahir itu nggak bisa diubah. Kalau teman-teman mau ubah nanti harus email ke sana, lalu harus misalnya kayak melampirkan fotokopi paspor misalnya. Tapi kalau misalnya, sehingga saya kalau misalnya kayak finisher, predicted finish time itu bisa diubah. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang misalnya, kayaknya 355 aja dia masukin, tapi terus nanti sebulan kemudian berubah pikiran, misalnya ditargetin sama coachnya, oh bisa nih kayaknya 330, masih bisa diganti untuk finish predicted finish time-nya masih bisa diganti. Next, Nav. Ini draft aja sih kalau misalnya teman-teman mau update runner datanya bisa nyontek dari draft email yang bisa dikirim ke sana. Next, Nav. Nah, kemudian nanti tadi waktu di itinerary saya udah nyebutkan bahwa nanti di hari Sabtu sebelum race itu ada generally 5K. Nah, generally 5K ini kalau misalnya teman-teman mau daftar, itu ada linknya. Teman-teman juga bisa langsung ngecek dari websitenya Berlin Marathon, cari generally 5K. Sekarang sih kalau nggak salah saya sih udah buka registrasinya, bisa daftar sendiri. Itu dia di hari Sabtu 26 September, nanti startnya dari Potsdamer Platz. Ini kalau Potsdamer Platz ini kalau dari teman-teman yang nginepnya di Quentin XL itu cukup dekat ke Potsdamer Platz. Kita bisa jalan kaki, tapi kalau dari yang NH Berlin nanti kita harus naik kereta ke Potsdamer Platz. COT-nya 1 jam untuk 5 kilo. Nah ini yang menarik adalah keluarga itu boleh daftar, tapi usianya minimal 10 tahun. Jadi tanggal kelahirannya minimal 2016. Jadi kalau misalnya teman-teman ada istri atau suami yang tidak berlari maraton tapi pengen ikutan, ada anak yang pengen ikutan, silakan daftar sendiri di sini. Biaya pendaftarannya 34,5 euro, nanti akan dapat medali finisher. Next. Oke, so far itu. Nah, nanti untuk registrasinya, kemungkinan besar sih mulai dari besok atau minggu saya akan share dulu di grup manual registration dengan harapan teman-teman bisa baca dulu. Kemudian nanti mulai hari Senin baru saya akan kirim email ke semua teman-teman, di mana email tersebut berisi link registrasi dan voucher code. Voucher code-nya ini spesifik satu voucher code hanya untuk satu runners. Kemudian perlu diingat juga bahwa satu email hanya bisa digunakan oleh satu runners. Jadi kalau misalnya ada suami istri nggak bisa pakai email yang sama, emailnya harus beda. Kalau saya cek sih sementara sih semua teman-teman yang daftar ke saya sih emailnya masing-masing yang nggak ada yang double. Jadi so far sih masih aman sih, harusnya nggak ada kesalahan masukkan menggunakan alamat emailnya gitu loh. Nanti untuk pengiriman email registrasi tersebut nanti teman-teman mohon bersabar karena itu saya ngirim emailnya manual, jadi nggak bisa sekaligus di blast. Jadi memang saya harus input
satu-satu gitu. Jadi mungkin nanti saya usahakan Senin pagi saya udah mulai kirim email, mungkin targetnya sih malam lah mungkin baru semua bisa dapat email. Jadi nanti kalau misalnya pagi belum terima, mohon menunggu aja karena pasti akan saya email. So far dari saya itu kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Di sini ada Faizin, ada saya, ada Novrita yang nanti kita akan bantu untuk jawab pertanyaan dari teman-teman. Q&A dulu. Oke, thank you Mas Faiz. Saya buka nih forum untuk yang mau bertanya, baik itu dari sisi persiapan visa atau ada yang belum di-cover di presentasinya Mas Faiz. Monggo, apakah mau ngomong langsung? Oke. Ya, silakan Mas Andika. Iya Mbak Novi, makasih Mas Faiz. Saya ada dua pertanyaan sih. Kalau misalnya untuk pengajuan visa, saya kebetulan kalau ini belum pernah apply visa Schengen. Mau nanya kalau untuk pendamping itu biasanya apa butuh dua rekening, satu rekening buat yang lari dan satu untuk pendamping, dan minimal apa ada sama berlakunya satu rekening 50 juta mengendap. Lalu kedua, saya kan udah pernah daftar ballot ya, dan waktu itu pengajuan untuk wave kebetulan mungkin di 4 jam lebih. Nah, itu masih bisa diedit kan ya untuk tadi kalau nggak salah 350 ya, kalau nggak salah ya, atau 315. Nah, itu masih bisa diedit kan ya? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, saya jawab yang kedua, nanti Faizin akan jawab yang pertama. Kalau untuk yang pernah ikut ballot dan waktu ballot dia memasukkan datanya di atas 4 jam, itu nanti bukan diedit cuma, tapi ini kita memang daftar baru. Jadi mereka nggak ngecek data Mas yang udah masuk duluan itu, karena nanti ini kita adalah daftar baru. Jadi nanti tetap pada saat saya kasih link, pakai voucher code-nya, isi target sesuai yang saya sarankan. Baik, Mas Faiz. Oke, untuk salam kenal Mas Andika, saya Icin. Saya Faizin, sorry. Biasa dipanggil Icin. Oke, saya menjawab pertanyaan untuk yang untuk rekening yang membawa pendamping. Jadi gini, pada prinsipnya untuk rekening minimum yang 50 juta yang disampaikan oleh Mas Faiz itu adalah untuk satu orang. Kalau kita bawa kalau misal kita bawa keluarga ya harus dikali 2. Itu buat jaga-jaga aja sih sebetulnya. Dan itu lebih aman. Dan itu berarti 50 kali 2 gitu. Nah, makanya dari sekarang itu kita kan masih ada kesempatan untuk nge-apply visa itu dimulai dari 6 bulan sebelum keberangkatan, itu yang artinya itu nanti di awal April. Nah, sekarang aja Mas Andika itu untuk rekeningnya mulai dibagusin aja. Salah satunya dibagusin. Bisa jadi itu karena kalau untuk gabung rekening kadang-kadang mereka itu kan mereka kan ini ada PFS dan ada embassy. Kadang-kadang komunikasi sama PFS sama embassy itu ada pernah terjadi rekening koran yang tertinggal lah di PFS, terus dia minta lagi dari embassy. Mendingan satu rekening aja, ya, tapi satu rekening itu yang dari sekarang itu mulai digedein aja. Dan itu mutasinya harus bagus. Yang rekening yang mutasinya kelihatan rekening itu aktif, itu yang harus dipakai. Gitu Mas Andi. Oh, oke. Jelas. Berarti satu rekening cukup ya? Satu rekening cukup, nggak harus 2. Okay. Kalau misalnya, misalnya ada kadang-kadang kan ada suami istri yang bekerja tuh, keduanya bekerja, rekening keduanya itu lebih aman lagi. Tuh. Tapi kalau biasanya kan kalau ada suami yang punya istri yang ibu rumah tangga, ya harus salah satu rekening yang terbesar aja di antara keduanya. Gitu Mas Andi. Oke, ya. Makasih Mas Icin. Sama-sama.
Oke. Selanjutnya silakan Mas Arya. Siapa sih ini? Oh, udah ya. Oh, sorry. Abraham Risat, silakan. Iya, makasih Mbak. Makasih Mas presentasinya. Saya mau tanya dua hal terkait visa. Yang pertama, terkait dana mengendap. Kalau dana di rekeningnya itu deposito, apakah perlu dicairin dulu ke ke rekening biasa atau deposito itu udah bisa dianggap dana mengendap gitu. Terus yang kedua, saya pernah daftar Schengen tapi udah beberapa tahun lalu. Kalau dulu kan masih ini masih fisik-fisik gitu ya. Kalau sekarang tuh ada info nggak ya apakah masih fisik gitu atau beberapa visa kan udah digital semua sekarang kan? Mungkin itu pertanyaan pasti. Oke, saya jawab. Oke, Abraham Risat, kalau untuk deposito, buat teman-teman semua, untuk rekening deposito nggak bisa dipakai. Bahkan kan ada tuh rekening online ya istilahnya ya, yang kayak Genius, kalau BCA tuh ada Blue, terus atau apa, itu juga nggak bisa dipakai. Harus benar-benar rekening yang, apa sih namanya, rekening yang konservatif ya, yang benar rekening tabungan. Kalau BCA itu kan ada tahapan, Konvensional ya, rekening konvensional. konvensional konservatif sih, maaf. Terus itu harus yang rekening yang konvensional itu, yang rekening online deposito itu nggak bisa dipakai. Jadi mau nggak mau Mas Risa sekarang itu rekening yang ada itu ya tadi saya sampaikan juga itu mesti digedein juga sih dari sekarang. Setidaknya kan mutasi itu jalan, dan jangan sampai pas kita mau ngurus visa tiba-tiba duit banyak masuk, itu akan ada pertanyaan dari konsuler untuk itu. Nah, untuk tadi itu masalah ini visa ya. Visa itu sekarang tuh mesti kita sekarang pakai biometrik dan sidik jari. Mas Risat boleh mohon tanya, terakhir ngurusnya kapan ya? 2024 kalau nggak salah. Tapi waktu itu ngurusnya nggak di Indo sih. Waktu itu masih pakai paper gitu, tapi nggak Schengen Jerman sih, Schengen Spanyol waktu itu. Oke, tapi saat itu pernah ini ada biometrik juga waktu itu. Ada sih katanya, cuman itu maksudnya masih paper banget. Saya juga kaget, makanya nanya kalau di visa Jermannya apakah paper gitu juga atau enggak? Enggak, kalau di Indonesia visa stiker. Kalau paper itu yang ini ya, kayak kolektif visa itu ya, kayak Australia punya. Benar. Saya nggak tahu tuh. Waktu itu maksudnya harus ngumpulin dokumen fisik gitu sih Mas. Kalau dulu. Iya. Kalau sekarang enggak kan berarti ya, kalau ke VFS Kuningan enggak kan ya berarti. Ya, sekarang ini Mas, biometrik sama sidik jari, nanti visanya itu ditempel. Visa stiker istilahnya. Maksud saya dokumen-dokumen pendukungnya itu apakah harus di print kayak gitu? Kalau kayak Auki kan udah digital semua, tinggal upload aja kan? Ya, gitu. Oke. Kalau untuk Schengen itu masih dalam bentuk di print semua. Jadi nanti tadi kan udah disampaikan oleh Mas Faiz tuh ada beberapa dokumen yang disiapin, mulai dari rekening koran itu wajib. Kalau Jerman, teman-teman semua, Jerman itu wajib untuk rekening koran itu wajib di stamp dari bank dan nggak perlu minta referensi bank. Jadi cukup rekening koran tapi harus di stamp basah sama bank, dan itu wajib. Dan itu untuk dokumen-dokumen semua sih di print semua Mas Abraham. Itu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Mas Muhammad Dendi, silakan. Ya, selamat malam Mbak. Mas mau nanya, gini, saya kan kemarin baru ngajuin visa Schengen karena kebetulan bulan Maret saya akan ke Eropa juga. Nah, pertanyaan saya tuh kan minimal 6 bulan ya. Jadi itu saya udah di ACC, visanya udah dapat, tapi saya tuh baru berangkat tuh April atau Mei nih Mas. Sedangkan yang dapat kalau pertama kali kan itu yang single ya, enggak, dan cuma 1,5 bulan. Nah itu
baiknya saya ngajuinnya apply lagi, apakah keburu Mas di bulan Mei atau Juni? Karena saya baru setelah dari Eropa yang perjalanan saya pertama ini itu di bulan April Mei ini. Nah, kemarin saya ngajuin visanya via Belanda. Nah, untuk pengajuan visa berikutnya baiknya Belanda lagi atau di Jerman aja. Gitu sih, Mas dan Mbak. Terima kasih. Oke, Mas Dendi, kalau untuk yang Mas Dendi perjalanan kan berarti dari bulan April ke Mei kan. Nah, jadi gini, begitu visanya habis, kalau boleh tahu visanya habis tanggal berapa dan bulan apa ya Mas Dendi? Di bulan, pokoknya kan 1,5 bulan ya. Itu 1,5 bulan. iya dari bulan April tengah. Oke, berarti gini Mas Dendi, cara ngakalinnya itu sebelum berangkat atau saat Mas Dendi mau berangkat, itu udah dapat jadwal untuk jadwal appointment yang baru untuk setelah pulangnya. Oke. Jangan nunggu buat teman-teman semua juga. Kalau misal kita ada perjalanan, nggak masalah. Tapi diselesaikan dulu untuk jadwal appointment, diamankan dulu jadwal appointmentnya, karena jadwal appointmentnya paling susah. Dan untuk pertanyaan yang kedua, Mas Dendi, untuk nggak masalah sih untuk masuk lewat Belanda lagi atau masuk lewat Jerman, tergantung dari itinerary yang Mas Dendi bikin nanti untuk yang perjalanan yang ke Berlin Marathon. Nah, terus untuk ini apa, Mas, kalau yang buat teman-teman juga, kalau yang udah 48 bulan berarti 4 tahun sebelumnya, kalau udah pernah biometrik atau sidik jari untuk di PFS untuk saingan visa itu nggak perlu hadir lagi. Nanti kasih tahu aja agennya. Nanti mereka yang akan atur, dan kita nggak perlu hadir lagi. Tinggal ngasih dokumen semua. Nanti mereka yang itu ada tanpa harus hadir untuk jadwal appointment. Tapi appointment harus tetap dibikin, gitu loh. Entah itu nanti lewat agent atau mengurus sendiri, dan kita nggak harus hadir kalau udah pernah punya visa saingan 4 tahun ke belakang. Kalau yang udah pernah, yang dan beruntung lagi per November kemarin itu untuk visa saingan kalau yang dari tahun 2022, kalau udah pernah punya visa saingan dari 2022 atau 2023 itu otomatis dapat 5 tahun. Nah, makanya sekarang kalau ada apa-apa boleh sharing ke saya aja untuk untuk urusan visanya. Oke. Oke, ya. Sama gini Mas, untuk Jerman berapa lama ya? Kan kalau Belanda saya kemarin lumayan lama ya Mas. Itu 3 sampai 4 minggu baru keluar. Nah, kalau untuk Jerman lebih cepat apa sama aja ya Mas? Oke. Kalau visa untuk cepat dan tidaknya kan secara sistem kan mereka ngasih tahu itu 14 hari 14 hari kalender minimum dan bisa lebih. Nah, itu biasanya lebih sih, Mas. Nah, ini yang kita wanti-wanti banget untuk pengurusan visa, seperti terjadi ke tahun kemarin, itu malah Belanda itu malah 6 minggu tahun kemarin. Tapi Faizin, visa ya, Belandaku kemarin 2 bulan Faizin. Nah, 2 bulan. Iya, lama-lama ya Mas, kalau Belanda ya. Lama. Tapi Jerman saat itu cuman nggak nyampe sebulan itu udah keluar. Kadang-kadang ini sih Mas Dendi, urusan visa itu kita nggak pernah tahu tiba-tiba lancar. Saya kemarin awal Januari saya ngurus itu cuman nggak nyampe 12 hari udah keluar. Jadi itu di visa Belanda, di kedutaan Belanda. Nah, jadi makanya jangan sampai kita ini nanti 12 hari pengurusan visa apa segala macam. Tidak sesimpel itu yang kita pikir, karena setiap embassy ini suka-suka dia kadang-kadang, gitu loh. Jadi kita yang harus aware dari awal ini. Makanya tadi itu kita awal-awal ini nanti itu kan kalau kita hitung mundur perjalanan kan 20 ke Berlin kan pasti sekitar 22 September atau 24 September dia berangkatnya. Nah, berarti 23
22 Maret itu udah mulai start tuh pengurusan visa. Tapi ingat lagi, 22 Maret itu udah mulai awal appointment. Tapi dari sekarang itu udah mulai harus mulai diurus sebetulnya untuk ngambil jadwal di bulan Maret. Tadi aja saya ngecek untuk jadwal kebetulan kan kita sekarang lagi ngurusin yang ini untuk yang super half yang ke Berlin di bulan Maret. Nah, kebetulan kita ada grup yang mereka baru approve, baru tadi mereka approve mau lewat Jerman. Begitu saya cek, Jerman itu loncat-loncat dia. Minggu depan dapat tanggal 13, begitu setelah tanggal 13, bulan Maret baru dapat, tanggal 20 Maret baru dapat. Nah, itu sekarang. Makanya teman-teman sekarang kalau bisa sih dari sekarang tuh udah prepare-nya itu jadwal appointment dulu yang diamanin, bukan dokumen. Dokumen itu nanti akan menyusul. Dokumen itu nggak bisa. Kalau misal kita jadwal pengurusan visa nanti seandainya dapat bulan April awal, berarti rekening kita kan dihitung mundur 3 bulan ke belakang, Maret, Februari sama Januari gitu. Nah, kalau kita siapin dari sekarang nanti ngulang lagi ke bank lagi ngurusin gitu. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya juga, kita juga di sini yang ngurusin visa, jadwal appointment dulu yang dipastikan dari sekarang. Jadi teman-teman udah harus benar-benar dari sekarang tuh udah benar-benar prepare untuk urusan visa gitu. Gitu Mas Dendi. Oke Mas, makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya aku nggak tahu namanya karena akun namanya Sampo Pemanjang Rambut, silakan. Selamat malam, nama saya Inge, Mbak Mas. Halo Mbak Inge. Ya, maaf saya mau nanya masalah rekening. Ya. Kalau saya kan punya usaha, terus rekening koran saya atas nama perusahaan gitu bisa ya? Apa perlu rekening yang atas nama pribadi? Oke. Kalau NIB punya kan Ibu ya, Bu Inga ya? NIB punya, semua syarat saya lengkap. Oke. Kalau misalnya punya perusahaan lebih baik, rekening perusahaan dilampirkan dan rekening pribadi. Jadi boleh keduanya dilampirkan biar aman Ibu. Tapi rekening pribadi saya juga harus ini. Ada 50 juta saya isi dulu Iya, gitu. harus isi dari sekarang isinya. Isinya cuma 50 juta atau 50 juta setiap bulan? Enggak 50 juta. Yang penting saldo akhir itu minimum 50 juta. Nanti saya taruh 50 juta di rekening pribadi gitu aja ya? Iya, betul. Oh, oke. Ya. Sementara gitu aja sih. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Inga. Oke, selanjutnya silakan Mas Malsi Daud. Saya Malsi Mbak. Maaf. Ya, silakan Mbak. Ya, salam kenal semua. Kebetulan kami lagi berdomisili saat ini di Qatar. Visa kami habis nanti mungkin tahun 2028, berarti nggak masalah ya. Tapi kami nanti masuk dari Belgium, nanti naik Flexi ke Jermannya gitu. Nanti titik temunya di Jerman. Begitu kira-kira pandangan dari kami. Ada masalah lagi kira-kira? Kalau udah punya visa yang dalam jangka waktu durasi lama sampai 2028 masuk dari mana aja sih aman Ibu. Iya. Jadi ya, nggak masalah. Ya. Jadi nggak ada masalah Pak ya? Ya, betul. Ya, terima kasih Pak. Ya, nanti sama-sama. Menunggu email selanjutnya ya Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Malam. Baik. Selanjutnya silakan Mas Rahmat Rizkianto. Halo, malam. Malam. Halo. Ya, Mas Rahmat. Mas, Ya. aku mau nanya, kan kebetulan saya juga punya usaha sendiri, dan untuk rekening yang emang buat operasional usaha itu 1 bulan tuh bisa ratusan lembar, which kalau 3 bulan banyak gitu kan, dan itu harus di print. Kemarin tuh saya ngurus visa Australia, kebetulan digital bisa, maksudnya print dari bank dalam bentuk digital. Itu boleh tuh waktu Australia, tapi yang Jerman ini gimana? Karena jujur ratusan lembar sih, banyak banget gitu. Itu sih. Oke. Biasa kayak gitu Mas, ditanyain ke bank, di embassy juga nggak apa-apa kok, misalkan ratusan lembar. Nanti ada diambil kalau nggak salah
5 lembar di beberapa lembar di awal, tengah, dan akhir. Jadi nggak harus ratusan lembar itu sih Mas. Nanti ditanya aja ke banknya lebih aman. Oke, gitu Ya. 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 Berarti nanti kayak bank maksudnya dia buat ke visa Jerman beberapa lembar, tapi nanti dia yang pick ya, banknya yang pick ya Mas ya. Iya ya, nanti mereka yang dan itu setiap lembarnya nanti mereka pasti akan stamp dan nggak harus semua. Siap. Oke, Ya. oke. Oke. Thanks ya Mas. Ya. Sama. Ya. Oke, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Aku nggak tahu nih ya, Mbak atau Mas Halim Ruka, silakan. Oh, Mas ini dong. Oke, baik. Assalamualaikum. Salam. Kan. Om, kalau aku nih udah pensiun nih, udah ubanan nih, pakai referensi apa ya? Oke, kalau yang udah pensiun Om, itu pakai kan ada surat pensiun resmi kan? Udah Oke, pakai itu aja cukup kok. siap. Itu doang ya? Iya, itu doang, nggak harus pakai ini apa referensi kerja, cuma pakai ini surat bukti pensiunnya aja. Saldo 0. Saldo jangan sampai Om. Jangan Masuk- serius lah. Ngasih saldonya 0 sih. Biar, Nggak biar mungkin. dulu grupnya dari tadi suruh mulu. Oke, thank you Ya, Om. sama-sama Om. Oke, selanjutnya silakan Mbak Larasati. Oke, terima kasih. Izin Mas Mbak mau tanya. Tadi kan disarankan untuk booking slot jadwal visa itu secepat mungkin gitu ya. Kan bisa jadi kan kita urus misalkan besok gitu ya. Senin deh, Senin hari kerja. Nah, terus misalkan kita dapatnya tuh lebih cepat tuh misalkan di Februari gitu ya, di akhir Februari ini. Nah, itu kan dokumen-dokumen kan biasanya udah ada booking hotel, udah ada pesawat gitu ya, yang lain-lain. Nah, ini kondisinya saya ini memang kebetulan kan sekalian ada trip juga ya ke negara lain. Nah, itu udah secure semua. Berarti kan sisanya tinggal bukti pendaftaran di Berlin Marathon dan hotel di Berlin gitu kan ya, dari cerita lari. Nah, itu kira-kira untuk bukti booking hotel tuh kira-kira dikasih ke kita kapan ya? Oke, untuk booking hotel itu nanti bisa minta ke saya Bu Larasati. Oke, Nanti maksudnya kalau seandainya biasanya gini, kita kan seperti yang Mas Faiz bilang tadi itu kan kita ada rekanan visa yang dari itu tim-tim kita tuh anak-anak lari juga tuh dan mereka sangat pengalaman untuk ngurusin visa. Dan kalau biasanya tuh ini kalau kita yang ngurusin itu biasa klien-klien itu cuma nyiapin rekening koran sama referensi kerja, bookingan hotel sampai travel insurance, itinerary. Kalau Jerman tuh harus ada cover letter. Cover letter itu kita harus bikin surat terpisah lagi menjelaskan bahwa tujuan kita ke Eropa ngapain. Detail-detail perjalanan per harinya itu dijelasin, kita nginep di mana dijelasin di situ untuk Jerman. Karena Jerman kan balik lagi dia akan sangat detail. Nah, itu dari tim kami yang akan ngebantu gitu. Nah, kadang-kadang kan ada teman-teman yang mau ngurus sendiri, oke, nggak apa-apa, ngurus sendiri. Nanti untuk hotel yang di Berlin bisa boleh minta ke saya. Nanti saya yang siapin. Oke, berarti Ya. saya tanya personal ke Mas Faizin gitu Ya, ya. boleh. Ya, betul. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya silakan Mas Arif Hidayat. Mas Arif Hidayat, silakan. Ada pertanyaan kah? Halo, Ya, silakan Mas. Mas Faiz. Ya. Dengar Mas suara saya Mas. Oke, dengar Mas Arif. Ya, mohon maaf ya saya sambil jalan nih lagi di ini makanya agak ribut. Agak ada di IMS. Mau tanya kebetulan saya ini kan belum pernah ke luar negeri Mas Faiz. Ya. Jauh-jauh paling Singapura ya jalan-jalannya. Nah, saya itu nggak tahu nih gara-gara ajakan teman juga nekat nih daftar dua-duanya Berlin sama Chicago. Nah, saya udah coba urus yang Chicago,
visa Amrik kemarin di Surabaya. Ternyata saya ditolak. Nah, maksud saya tuh, ini kan saya belum tahu nih, nanti selesai Lebaran baru mau ngurus yang Eropa lagi nih. Coba visa yang Eropa. Nah, maksud saya kalau misalnya nanti saya tuh urus sampai mendekati hari H juga nggak lolos, itu gimana Mas ya? Maksudnya tentang yang sudah saya daftar tuh, tapi saya ini tetap pengen berangkat. Ada jalur khusus kah untuk ngurus visa apa gimana sih? Oke. Mas Arief kemarin waktu ngurus visa US ngurus sendiri atau lewat agent? Lewat agent. Agentnya agent teman yang ngajak saya kan, teman saya ada Mas Widi namanya. Dia udah berapa kali ikut event lari lewat cerita lari ini juga. Nah, dia ngurusnya lewat agent yang sebelumnya dia urus, lolos dia. Nah, pas yang giliran saya nggak tahu ya, bawaan orang yang nggak mood atau apa, cewek. Pertanyaannya tuh pertanyaan, karena saya nggak ada basic, maksudnya olahraga. Saya basic olahraga, cuman nggak pernah ikut lari event di mana-mana ditanya, ya saya bilang memang belum. Kenapa nggak ikut yang lokal-lokal dulu, baru ikut yang di luar? Saya bilang karena saya diajak sama teman, ya itulah kayak dia nggak yakin kalau saya bisa ikut lari maraton ini Mas, karena belum ada pernah ikut event lari di mana-mana. Gitu. Oke. Mas Arief, jadi gini, ada dua perbedaan visa Schengen. Schengen itu kan semua beberapa negara yang di Eropa, dan visa Amerika. Kalau visa Schengen itu mereka memberi keputusan berdasarkan atas dokumen yang kita kasih. Tapi kalau visa Amerika, konsuler memutuskan saat kita interview, karena kan ada interview. Kalau Eropa itu, buat teman-teman semua jangan khawatir, Eropa itu tidak ada interview, karena yang kan kita nggak langsung melalui kedutaan, melalui PFS. PFS itu, petugas PFS itu hanya bertugas mengecek dokumen ini lengkap atau tidak. Setelah lengkap baru mereka meneruskan ke konsuler atau ke kedutaannya. Nah, disitulah mereka memutuskan visa kita tidak terima atau tidak gitu. Nah, gini Mas Arief, pengalaman kita dari kita kan ini dari 2017 kan pengurusan ngurus visa. Kalau Schengen itu kita tahun kemarin itu kita ada satu yang ditolak karena dia ngurus, waktu itu dia ngurus sendiri, tim kita dia ngurus sendiri. Terus habis itu dia nggak tahu tuh antara komunikasi sama orang yang ngurusinnya itu ternyata rekeningnya dia salah. Ada dokumennya dia yang salah gitu loh. Nah, kalau kita yang ngurusin, kalau tim kita yang ngurusin karena kita sangat detail, itu pernah ditolak sekali. Itu waktu tahun kemarin itu juga pernah ditolak di Belanda. Terus kita benerin lagi dokumennya segala macam. Baru kedua baru berdapat gitu loh. Nah, bagusnya Eropa itu kalau misalnya kita ditolak, mereka kasih detail. Oh, alasannya ditolak kenapa? Kadang-kadang ada tuh, pernah ada alasan ditolak itu dia kasih kerjaan, detail kerjaannya dia. Terus secara random mereka ngecek, oh ini benar nggak si orang ini kerja di sini? Ternyata dia kayak minjam perusahaan temannya untuk minta nah yang kayak gitu-gitu tuh. Itu sih Mas. Kalau bisnis sendiri sih Eropa masih aman, beda sama Amerika ya, beda sama Amerika. Kalau Eropa sih masih aman sih Mas kalau untuk yang bisnis. Jadi kok saran Mas Pais, maksudnya kan saya sudah ngurus yang Amrik kemarin kan, maksudnya ini mau ngurus lagi, bagusnya Amrik lagi apa Eropa dulu nih, atau maksudnya saya dapat dulu Eropa, nanti maksudnya kemungkinan diterima di Eropa kan lebih besar ya daripada Amrik ya. Iya. Nah begitu saya udah terima di Eropa, nanti maksudnya dari situ Amrik ini bisa ngelihat maksud tuh ini saya udah diterima di Eropa. Di Amrik tuh maksudnya kemungkinan buat diterimanya tuh lebih besar juga kah untuk ngelihat karena saya udah keterima yang di Eropa gitu, apa gimana ya Mas ya bagusnya ya? Oke. Kalau kita udah punya ada stamp visa, stiker visa di visa yang sangat pengaruh itu visa Australia, Eropa, sama UK.
kalau kita udah punya stamp visa di dalam paspor kita itu sangat membantu. Sangat membantu ya. Ya, untuk visa Amerika itu sih Mas. Karena ada beberapa klien kita, maaf saya potong, ada beberapa klien kita yang sebelumnya mereka rata-rata sih orang lari di Berlin dulu baru ke Amerika, biasanya kayak gitu. Benar nggak ya Faiz ya, klien kita kayak gitu ya rutenya ya. Jadi mereka lari dari biasa ngambil dari Berlin, nanti setelah Berlin selesai pasti mereka lari ke Chicago, setelah Berlin baru ke Amerika, kayak gitu sih Mas. Circle-nya klien kita sih seperti itu. Oh, dan itu disetujui Mas, maksudnya yang circle acara jalan seperti itu? Rata-rata disetujui sih. Berarti salah kemarin ya strategi saya, maksudnya Amerika dulu baru Eropa. Ya, makanya ini berarti saya benar aja coba Eropa dulu, begitu Eropa sudah keluar, baru visa Amerika gitu ya? Ya, betul. Ya. Tapi keburu nggak ya, Mas, kira-kira waktunya itu ya? Maksudnya saya selesai Lebaran baru ngurus yang Eropa. Ya, masih keburu Mas. Masih keburu ya? Ya. Oh ya, oke. Makasih Ya, Mas Faiz. sama ya. Oke. Mungkin supaya tidak bingung, di sini ada Faizin Kapni, nama panggilannya Icin, dan Mas Faiz Kasmi panggilannya Faiz. Jadi sama-sama Faiz tapi dua orang yang berbeda. Suka bingung soalnya. Jadi kalau Faizin Kapni itu panggilannya Icin ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah Mas Hidranto Syafaat, silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Salam. Saya tahun lalu kebetulan pernah ditolak ikut Sydney Marathon, maksudnya visa Sydney-nya nggak keluar. Ya. Itu tuh di Australia itu kalau nggak salah, walaupun waktu itu ada saldo lumayan besar gitu ya, dan uangnya memang berputar gitu, tapi saldo usaha, saya usaha, jadi saldonya itu pakai saldo usaha tapi atas nama saya sendiri. Nah, terus tadi kan dikasih tahu pakai rekening perusahaan aja baiknya gitu ya. Nah, tapi sekarang saya udah setting juga kalau mungkin apa bisa saya jadi bukan sebagai owner tapi sebagai karyawan, terus saya ada bukti payroll, misalnya saya setting gaji misalnya 30 juta per bulan atau 50 juta per bulan, saya bikin ini sendiri atau gimana ya. Soalnya saya waktu di Australia itu pernah dibilangin sama teman saya, oh mungkin lo duitnya agak banyak untuk ini, nanti takutnya lo bakal kabur ke sana gitu. Ya baiknya kira-kira gimana Mas? Oke, itu salah satu cara sih Mas, kalau kita nggak mau ribet untuk ngelampirin yang rekening perusahaan, MIB apa segala macam. Asal nanti itu pas bikin aja status sebagai direktur kayak atau apalah, tapi bukan sebagai owner. Nah, asal balik lagi satu lagi, kita kan nggak pernah tahu mereka tuh akan random check. Jadi benar-benar yang orang yang di kantor tuh benar-benar kasih tahu, dikasih detail posisinya ini, mulai kerjanya kapan, ini itu benar-benar harus detail yang kayak gitu. Jadi takut kena random check aja Random sih. check, ya. Ya, betul. Ya. Nanti saya mungkin japri langsung mungkin ke Mas Ya, Faiz. boleh. Ya, boleh. Ya. Itu aja sih. Ya, Ya. makasih. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir ya dari Mas Andika Surya Dharma. Pertanyaan terakhir dari Mas Andika, nanti setelah itu mungkin bisa lanjut via Japri atau tanya di grup. Silakan Mas Andika. Ya, pertanyaan terakhir sih sebenarnya kalau misalnya saya kan baru perpanjang paspor nih dan nggak ada detail perjalanan sebelumnya, itu jadi masalah nggak ya kira-kira untuk pengajuan visa Schengen ini? Walaupun memang kan biasanya disertakan juga paspor lama apa gimana? Paspor lama itu ada visanya nggak? Ada visa lama. Yang baru nggak ada tentunya, tapi yang lama ada visa Kanada sih. Oke, itu malah lebih bagus. Jadi nanti dilampirin Mas. Kalau biasanya buat teman-teman semua yang punya paspor baru, dan kalau seandainya paspor lama masih ada beberapa visa, entah itu visa negara lain, entah itu Jepang, kayak Kanada, Australia, apa segala macam, itu harus dibawa sih. Itu sebagai lampiran, dan itu biar jadi pertimbangannya mereka sih nanti. Kalau visa Australia kan sebenarnya sekarang paper ya, kalau misalnya paper, itu disertakan juga nggak apa-apa ya? Itu disertakan, ya betul. Oke, baik, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan lagi saya japri ke Mas Icin aja deh. Oke, boleh. Nah, makasih.
Sama-sama. Ya, teman-teman semua, tadi kan Mas Faiz juga mention kalau emang butuh eh, eh, kita kan cerita lari juga membantu teman-teman untuk ngebantu untuk bikin itinerary, konsultasi bikin itinerary, nanti untuk bantuin tiket pesawat. Kita nggak jual tiket pesawat sih, tapi kita ngebantu teman-teman untuk biasanya saya selalu refer ke travel-travel yang punya hubungan baik sama kita. Jadi kita teman-teman bisa langsung transaksi sama mereka. Nah, terus bisa juga ngajak kalau misalnya ada waktu, kalau yang teman-teman di Jakarta, ketemu. Ini ada beberapa dari minggu lalu ada beberapa teman-teman yang ikut di grup cerita yang ke Berlin di tahun ini juga udah mulai ngajak-ngajak saya, ayo kalau ketemu, saya ajakin ketemu. Biasanya tuh habis lari di GBK atau habis CFD, kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol itu dalam artian kalau butuh advice untuk bikin itinerary, nentuin mau kemana-kemana, atau milih hotel-hotel yang lebih gampang atau gimana, boleh dengan senang hati, boleh ngajak saya, boleh ketemu, boleh ngajak, kalau nggak sempat bisa telepon atau japri saya aja, boleh dengan senang hati, bisa saya bantuin. Itu salah satu yang bagian dari service yang kita kasih dari cerita lari gitu. Oke, mungkin Icin satu pertanyaan terakhir nih Mas Bowo ya. Iya. Silakan Mas Bowo. Halo, malam, izin tanya, Mbak, Mas Icin. Malam, Mas Bowo. Mas Icin mau tanya, kalau misalkan posisi di luar kota itu pengurusan visanya gimana ya nanti? Itu sih yang jadi kendala. Oke, Mas Bowo posisi di mana? Aku lagi penugasan di Manado, belum tahu sampai berapa bulan. Oke, kalau di Manado harus ke Jakarta sih. Atau yang lebih gampang, pokoknya gini, sistem pengurusan PFS kalau Jerman itu ada 3, Bali, Jakarta, sama Surabaya. Nanti tinggal pilih aja, tergantung teman-teman yang sesuai dengan lokasi yang terdekat aja, yang lebih gampang. Gitu, baik. Dan untuk informasi, di Jakarta paling susah untuk ngambil jadwal appointment-nya. Bali lebih gampang, Surabaya lebih gampang, tapi biayanya biasanya lebih tinggi dari Jakarta. Mas Icin, berarti kalau misalkan itu kita harus pastikan dulu jadwalnya di Jakarta tuh dapat tanggal berapa gitu ya, baru langsung aja ke Jakarta gitu nggak sih? Ya, betul. Makanya tadi itu kalau mau ngurus sendiri silakan, bisa lewat yang tadi yang dikasih detailnya sama Mas Faiz. Kalau misalnya mau lewat agent, nanti agentnya yang bikinin. Gitu. Appointment-nya ya? Ya, appointment-nya. Pokoknya kalau urusan, ya gimana? Mas, tapi kalau misalkan kita udah ada pernah ada visa sebelumnya kan kemarin kan Sydney udah lolos, berarti harusnya ada kans lolos lebih besar mungkin ya? Ya, insya Allah itu mudah-mudahan, biasanya sih lebih ada kansnya lebih besar sih Mas, kalau kita udah punya visa dari negara lain. Yang lebih kuat itu yaitu tadi itu Kanada, Amerika, UK, sama Australia, itu kansnya besar, lumayan cukup mensupport untuk approve visa Schengen-nya. Makasih Mas Icin. Ya, sama-sama. Sama-sama. Oke. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya untuk Jimit kita malam ini. Semoga informasi yang kita sampaikan itu bisa memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak teman-teman sekalian ya. Nanti materi presentasi akan kita share juga di grup. Kemudian nanti ini saya ada rekam juga, jadi nanti mungkin link rekamannya juga akan saya share di grup juga, sehingga mungkin kalau ada yang masih belum jelas bisa baca materi presentasi ataupun mendengarkan dari rekaman pertemuan kita hari ini. Nanti berikutnya kita akan mengadakan workshop yang kedua, dan workshop yang kedua ini kita lakukan secara offline, ketemu langsung. Jadwalnya nanti kita akan update lagi di grup ya, mungkin di sekitaran bulan Agustus biasanya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman, selamat beristirahat. Yang mau long run besok ya, jangan tidur malam-malam. Semoga semuanya sehat-sehat, jaga
jaga kondisi badan, kaki dan sebagainya, dan semoga ya sebentar Pak. Dan semoga kita semua bisa berjumpa sesegera mungkin ya. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Thank you Mas Mbak. Terima kasih. Kenalan, terima kasih. Malam. Terima kasih.